Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Syarhu Syama'il al-Muhammadiyah, ana mau membahas di sini tentang 4 wasiat Hatim al-Asham. Ini sebagai penyemangat, tasliyah bagi kita semua, karena kadang-kadang kalau sudah break kajian, stop kajian, apalagi sampai 2 pekan ya, itu rasanya lesu gitu bawaannya. Nah, jadi ana ingin sedikit satu tema aja. Nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang lain kita besok insyaallah pada pertemuan esok, maksudnya pekan depan, kita akan bahas balik syarah Syama'il al-Muhammadiyah. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram, Hatim al-Asham rahimahullah, beliau ini adalah salah seorang tabi'in. Berarti dia pernah jumpa dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hatim al-Asham itu adalah orang yang zuhud. Terkenal adalah orang yang zuhud, zahid. Yang mana kesibukannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipusingkan dengan perkara-perkara duniawi. Yang mana kebanyakan kita itu sibuk dengan dunia, lupa alam akhirat. Saking zuhudnya saking sibuknya Hatim al-Asham dengan perkara akhirat, dan beliau betul-betul zuhud, itu membuat murid-muridnya merasa takjub. Mereka bertanya, apa yang membuat Hatim al-Asham itu bisa seperti itu? Wasiat Hatim al-Asham ini juga sama diucapkan oleh Hasan Basri, sama persis. Taib. Disebutkan, su'ila Hatim al-Asham an sirri zuhdihi fid dunya. Hatim al-Asham ditanya tentang rahasia zuhudnya beliau di dunia. Beliau nggak butuh dengan duniawi. Pun kalau seandainya beliau sedang mengurus perkara dunia, beliau itu jadikan cuman sebagai wasilah saja, bukan tujuan. Faqala arba'atu asya. Aku bisa zuhud sebabnya 4 hal. Dan 4 hal ini insyaallah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ana yakin hidup tuh tenang dengan ibadah. Tok, bas ibadah. Pertama beliau katakan, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwasanya rezeki saya tidak akan diambil sama orang selain saya. Fatma'anna qalbi. Dan saya pun merasa tenang dengan hal tersebut. Jadi yakin rezeki dia tidak akan tertukar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashughiltu bihi wahdi. Aku tahu bahwasanya amal saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Salat saya ya untuk saya. Tidak ada ceritanya orang salat dikirim pahalanya ke saya. Fashughiltu bihi wahdi. Akhirnya ya aku sibuk dengan amal saya, enggak sibuk dengan orang lain. Itu yang kedua. Nanti kita bicara, itu pelajaran besar insyaallah. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya. Dan aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi saya. Kullu thanaya, setiap detiknya. Fastahyaitu an yarani alayya ma'siyah. Maka aku malu kalau Allah melihat saya sedang bermaksiat. Yang keempat, yang terakhir, wa alimtu annal mauta yantadiruni. Dan aku tahu bahwa saya kematian sedang nunggu saya. Fa'a'dadtu zada li liqa'i rabbi.
maka aku persiapkan perbekalan untuk jumpa dengan siapa? Allah SWT. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, 4 hal ini insyaallah akan kita syarah satu persatu. Pertama, beliau mengatakan, aku zuhud sebabnya, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi. Rezeki saya enggak akan diambil oleh orang lain, akhirnya saya tenang. Pak, wallahi ana uqsim billah, orang risau gelisah dengan rezeki itu kadang-kadang karena dia merasa rezeki dia diambil oleh orang. Contoh, ana jual parfum, ana takut kalau sahib ana jual parfum, na'udzubillah, ana uqsim billah, ana berani bersumpah atas nama Allah, ana ajari ikhwah untuk jualan parfum sama dengan ana, sama persis ana ajarkan. Ana yang ngajak dia untuk jual parfum. Padahal kalau secara akidah loh ya, memang seperti itu kondisi umat Islam, saling membantu, ngasih tips. Tapi ada orang tuh takut sekali. Ana semisal jual baju, orang juga jual baju, takut rezeki dia diambil sama orang. Na'udzubillah. Orang buka restoran, sebelahnya juga buka apa? Restoran. Takut, Masya Allah. Kadang-kadang wong Cino nih lebih berani dalam urusan rezeki, lebih nggak takut dia. Antum tahu kalau ada Alfamart sebelahnya ada Indomaret, apa mereka takut? Enggak. Bahkan mereka termasuk marketingnya sebelah-sebelahan. Itu marketing mereka itu. Kalau kita jangan jual samping saya, cari lapak yang lain. Astaghfirullahaladzim. Itu takut bawaannya. Antum tahu anak ngembala kambing nih sebabnya Ustaz Habib yang ngajain, Ustaz antum pelihara kambing antum jual. Padahal rumah apa? Sebelah-sebelahan. Kalau akidah sudah dibangun nggak akan takut. Tapi ternyata na'udzubillah kita udah ngaji bertahun-tahun, sudah duduk di kajian akidah, sudah mempelajari asma'ullah, di antaranya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Seakan-akan orang ini bisa nahan rezeki kita. Dia jualan nahan rezeki kita. Loh gimana? Makanya itu akhirnya orang tuh banyak risau di situ. Dan itu terjadi di mana-mana. Ana harus baik-baik sama atasan. Nanti fulan itu gajinya dilebihkan daripada saya. Takut. Jadi baiknya itu gara-gara apa? Fulus. Takut kalah jabatan sama sahibnya yang sejawat dengan dia. Itu ada. Makanya di kita ini kenapa banyak penjilat? Kenapa yang banyak nyari muka, carmuk istilahnya? Cari apa? Cari muka. Sebabnya takut rezeki dia dikalahkan sama yang lain. Takut jabatan dia dikalahkan sama yang lain. Itu terjadi di mana-mana, na'udzubillah. Dan kotor. Bahkan banyak yang saling sikut. Dan itu terjadi. Padahal Masya Allah, rezeki kita itu sudah ditulis oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan ayuhal ikhwah. Ana buka toko A, tiba-tiba ada toko B jualan sama toko sebelah-sebelahan. Ana sampai detik ini, kalau seandainya ada si B jualan samping ana, rezeki ana nggak bertambah gara-gara adanya dia, dan rezeki ana nggak akan berkurang gara-gara ada dia. Adanya dia atau nggak ada dia terserah Allah. Allah bisa jadikan seret tanpa ada dia. Kita maksiat sama Allah, Allah ambil hartanya berupa apa? Kebakaran, na'udzubillah semisal. Hilang rezeki kita tanpa ada si B. Sebaliknya, rezeki kita itu bisa banyak dengan ada si B. Jadi kata para ulama, semua rezeki kita itu harusnya kita serahkan sama siapa? Allah SWT. Makanya Allah firmankan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian sudah ditulis, dan apa yang dijanjikan untuk kalian semuanya. Bahkan Allah sendiri bersumpah, Allah bersumpah atas nama dia, fa wa rabbis sama'i wal ard,
dan demi Rabbus sama, pemilik apa? Langit. Wal ard, pemilik apa? Bumi. Innahu lahaq. Itu betul-betul hak, sudah ditulis. Na'udzubillah. Antum tahu banyak orang KB? Kenapa? Takut rezekinya dimakan sama siapa? Anaknya. Na'udzubillah. Oh, kita tahan dulu, jangan dulu punya anak banyak. Kenapa? Gimana rezeki kita masih seret? Ada. Jadi mereka batasin anak cuman berapa? 2, takut rezeki habis. Padahal bapak kita dulu anak itu bisa 12, bisa 11, istri bisa 3. Kita hidup loh. Padahal bapak kita apa? Banyak tanggungannya. Berarti anak kita nggak makan apa? Rezeki kita sudah ditulis sebelum diciptakannya. Masya Allah, anak kita sebelum adanya air mani keluar, Allah sudah catat semuanya baik-baik rapat. Tapi sekarang na'udzubillah banyak orang ngeluh tentang ekonominya gara-gara siapa? Anak. Yang disalahkan anak. Antum tahu tol, jalan tol, rezeki seret, yang disalahkan apa? Jalan tol. Restoran anak sulit. Kenapa? Jalan tol. Jadi orang nggak lewat. Astaghfirullahaladzim. Ini terjadi. Pom bensin. Sebabnya apa? Gara-gara eceran. Antum tahu, Masya Allah, ada jelas nyata orang jual eceran bensin sebelah apa? Pom bensin. Tahu antum itu? Secara logika harusnya orang jual eceran rugi atau nggak rugi? Rugilah. Buka lapak jual bensin di samping pom bensin. Harga bensin eceran berapa? Pertalit 12. Pertalit yang di pom bensin berapa? 10.000. Lumayan. Kalau kita isi 3 liter berarti berapa ya bedanya? 6.000 sekali ngisi. Harusnya dia nggak laku, beda 6.000 kok. Sekali ngisi lumayan. Kalau seandainya dia sekali ngisi 1 hari, kalau seandainya 6.000 kalikan 30 sebulan berarti berapa? Itu kan udah lumayan. Harusnya apa? Rugi. Tapi ternyata enggak kok. Buktinya makin laku dia. Bertahan apa? Eceran dia. Berarti apa kata para ulama? Rezeki dia buka lapak samping pom bensin atau enggak samping pom bensin, tetap ada rezeki dia. Ngaruh? Nggak ngaruh. Makanya kita harus sadar bahwasanya kita ini ditipu dengan was-was syaitan. Takut bawaannya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu yang membisikkan kalian, sudah nanti kalian miskin. Takut bawaannya. Jangan ini takut miskin, jangan itu takut miskin, jangan ini takut miskin. Itu ada. Tipikal orang-orang seperti itu. Padahal sebenarnya kalaupun kita diam sendiri ya, nggak ngapa-ngapain, kita diam nih sendiri, ayo Allah, rezeki itu datang untuk kita. Kalau memang sudah Allah apa? Tuliskan. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu." Rezeki itu akan mencari seorang hamba sebagaimana kematian mencari seorang hamba. Kapan itu udah rezekinya, dia akan datang sendiri itu. Sebagaimana kematian mendatangin dia. Sama persis. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, kalaupun kita mau kabur dari rezeki, nggak akan bisa. Kita tolak. Kalau udah rezeki dia ya juga akan diterima. Hadis Nabi kita SAW, beliau bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi." Kalau seandainya ibnu Adam kabur dari rezekinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia kabur dari apa? Kematian. Sudah berusaha. Kita kan kalau kita berusaha kabur dari kematian. Tapi kata Nabi, kalau seorang hamba berusaha kabur dari rezekinya, la adrakahu rizquhu. Rezeki dia akan mendapati dia sebagaimana ajal mendapati dia. Ajal nih, na'udzubillah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita di buruj ini apa, istana yang megah besar, kokoh, tetap akan dicari oleh
kematian. Rezeki juga sama. Rezeki juga apa? Sama. Makanya kalau dalam urusan rezeki itu ndak perlu takut. Ana banyak beberapa hal duniawi yang ana nggak bisa capai dengan logika ana, tapi Allah kasih kalau ana minta sama Allah. Contoh gini, ini termasuk ajaibnya Qudratullah, termasuk kebesarannya kemampuan Allah SWT. Ana kalau rezeki ana umrah, ana akan berangkat umrah. Tapi ana ini bukan orang yang punya harta banyak. Sekarang umrah butuh biaya berapa? Bukan 20-30 sekarang. Normalnya 30 juta kecuali promo. Kalau promo oke dapat. 30 juta mau dikumpulkan wallahi berat. Tapi ana minta sama Allah, ya Allah, ana minta kepada engkau berangkatkan saya umrah. Itu pertama kali masih ingat ana tiba-tiba mimpi berangkat umrah. Taib. Itu tahun 2019. Tahun 2019. Setiap putaran ana di tawaf ketika itu di Ka'bah, ana minta Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram. Ya Allah, rezekikan saya untuk terus bisa ziarah ke rumah engkau al-haram. Pandemi 2020, 2021, 2023. Ternyata Allah kasih rezeki lagi, ana berangkat. Berangkat ana berusaha doa lagi, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram. Ya Allah, terus kasih rezeki untuk saya untuk bisa jenguk rumah engkau al-haram. 2004 alhamdulillah dijanjikan berangkat lagi. Tapi ana nggak tahu bisa berangkat atau enggak. Semua dengan izin Allah. Tapi kalaupun ana berangkat, ana minta lagi. Kenapa? Ana mafi fulus. Lu ada orang bisa haji, Masya Allah ya. Kita ini gara-gara memang bakhil sama Allah, na'udzubillah. Ini ada seorang mbah bisa haji sebabnya gara-gara nabung. Dia ikhtiar saja. Dia tabung dan sebagainya. Akhirnya yang kalau secara logika dia nggak akan bisa berangkat dari apa? Tabungan tadi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengunjungi ke rumah mbah tadi, berkunjung saja. Dan diceritakan sama tetangga, dia ini suka nabung pelan-pelan. Tabungannya berapa? Ya nggak banyak. Akhirnya apa? Ternyata dia diberangkatkan sama orang yang berkunjung ke rumah dia, bertamu ke rumah dia. Berangkat langsung haji langsung berangkat. Nggak nunggu-nunggu sampai 30 tahun. Namun sahih. Kita kalau mau pakai matematika manusia di dalam urusan rezeki Allah nggak akan nyambung sebagaimana anak kecil disuruh hitung-hitungan sama orang yang dewasa, nggak akan nyambung karena ilmu Allah itu apa? Luas. Makanya sampai detik ini alhamdulillah ana sering ingatkan, masa ekonomi paling sulit dalam urusan rezeki itu sebenarnya masa pandemi sama masa krisis moneter tahun 99. Ternyata masih banyak yang bisa lewat. Tahun 2020 ternyata masih banyak yang bisa lewat. Hidup. Berarti apa? Ternyata kewajiban ngasih rezeki itu bukan seseorang yang wajib mencari maisha. Dia cuma sebab saja. Aslinya yang ngasih rezeki siapa? Tanggung jawab siapa? Allah. Nggak mungkin Allah nyiptakan makhluk Allah biarkan. Wallahi nggak mungkin. Allah ciptakan kambing, Allah biarkan kambing ini nggak tahu ilmunya, mustahil. Allah ciptakan lebah, ternyata Allah nggak kasih ilmunya, mustahil. Itu hewan loh ya. Allah ciptakan sapi, ternyata Allah biarkan sapi nggak dikasih rezeki, mustahil. Bahkan Masya Allah, hujan turun di tempat maksiat, di tempat negara kafir. Sebabnya apa? Gara-gara rumput, hewan dan sebagainya. Allah kasih rezeki. Berarti apa? Nggak usah takut. Karena gini, Allah ciptakan sesuatu hal, nggak mungkin Allah biarkan gitu saja. Pasti Allah rawat. Makanya Allah disebutkan Rabb. Rabba yurabbi itu artinya merawat. Rabba yurabbi itu artinya apa? Merawat sampai besar. Tiba-tiba kita dari kecil nggak bisa diurus sama Allah. Na'udzubillah. Ana yakin sampai pun kita masa tua, anak kita ndak ada, semua nggak ada yang ngawasin kita, nggak ada yang merawat kita. Tapi kalau Allah takdirkan
kita ini baik hidup kita, ana yakin tetap akan ada Allah yang ngurus. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad SAW terlahir yatim, tidak ada bapak yang ngasih maisha. Habis itu dalam kondisi miskin. Ternyata apa kata Allah? Alam yajidika yatiman fa'awa. Tidakkah Allah dapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim? Siapa yang ngurus? Allah. Allah yang ngurus semuanya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah dapati engkau dalam kondisi miskin, fa'aghna, Allah yang jadikan kaya. Jadi untuk apa kita terlalu takut dalam rezeki? Wallahi sampai mati kalau kita ternyata takut harta kita habis, udah. Antum kalau mau tahu kambing ana mati berapa? Banyak. Tapi alhamdulillah dari satu kambing pun ana tidak pernah merasa nyesal sama Allah. Tidak pernah. Makanya kalau antum bilang sebenarnya merawat kambing ini rugi atau untung untuk anak saat ini, rugi. Tapi nggak ada masalah sama anak. Istilahnya bukan sesuatu hal yang kita patut sesali. Enggak. Allah cuman perintahkan melalui lisan Nabi kita SAW untuk melihara kambing. Jalankan sunnah Nabi saja. Yang penting harian anak itu dapat pahala, sudah. Anak ajak kawan-kawan dapat pahala, sudah. Yang penting anak akan mengatakan, ya Allah, anak bisa ngamalkan sunnah gara-gara perintah Nabi engkau ya Allah. Tinggal kasih anak syafaat, bantuan. Cuman hujah itu aja. Karena memang perintah Nabi kita Muhammad SAW, wallahi hatal mamat, sampai mati insyaallah. Kenapa? Rugi, mungkin rugi. Antum kira para nabi ngembala kambing nggak rugi? Rugi. Makanya apa hikmahnya Nabi ngembala kambing? Untuk melatih apa? Kesabaran. Sampai ada salah satu peternak kambing sama sapi, dia punya dua. Dia ngomong sama anak, Mas jangan melihara kambing, rugi, sering mati. Melihara apa? Sapi aja katanya. Sapi itu lebih tahan katanya. Tapi melihara sapi ada nggak ibadahnya? Nggak ada. Nggak ada keutamaan fadilah, nggak ada. Biarin saja. Jadi dan anak nggak pernah risau, oh sudah mati. Ada pernah kejadian satu waktu anaknya dua, induknya mati, anak tinggal ngomong ke santri, ya sudah kuburkan saja. Nyesel enggak? Sedih enggak? Sedih pasti, maksudnya enggak yang sampai enggak, biasa aja gitu loh. Itu memang harus dilatih. Kenapa anak merasa yakin seperti itu? Karena memang rezeki anak sampai mati pun itu sudah dicatat sama Allah SWT. Dan nggak mungkin Allah nggak ngurus anak. Allah ngambil, nggak mungkin Allah ngambil zalimin anak. Itu nggak mungkin. Allah ngambil rezeki anak sampai anak kesusahan, itu nggak mungkin. Tujuan Allah ngambil itu cuma untuk nguji saja. Ini bisa nggak, ini sabar ini. Kita harusnya kayak gitu semuanya. Anggaplah mobil itu rusak, anggap contoh ketabrak, na'udzubillah. Bisa nggak kita sabar? Kadang-kadang serempet sikit pun langsung apa? Langsung bertengkar, astagfirullahaladzim. Nyerempet. Di Saudi Pak, antum berangkatlah umroh, peot semua mobil situ. Mereka peot, afwan, ma'assalamah, olah sudah liqa berangkat, peot. Antum cek aja. Di Saudi itu semua mobil peot. Cuman mengucapkan apa? Afwan. Wallahi ana atadir, ana minta maaf, enggak sengaja gini-gini ini. Khalas, barakallahu fikum, lewat. Padahal kalau kita apa yang terjadi? Belago tengah jalan. Apa? Bertengkar tengah jalan. Ya Allah, padahal cuma serempet. Sap. Bahkan ada orang kondisinya nyari kesempatan dalam kesempitan. Selecet ini lumayan 500.000 keluar. Astagfirullah. Itu ada, takut sekali dalam urusan rezeki itu. Naudzubillah. Kenapa ya? Ada manusia-manusia seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menganggap anak kita ngambil rezeki kita. Bahkan Allah ngambil rezeki kita, enggak. Bahkan Allah yang ngasih apa? Rezeki. Dan juga bahkan kawan sejawat. Anak pernah dizalimi. Anak ada produk, dia pakai nama anak, pakai merek anak, pakai logo anak nggak dikasih fee walau wahid, 1% pun nggak dikasih. Dia terus produk. Anak udah ngingatkan, akhi, jangan antum buat, antum zalim, anak nggak dapat fee. Akhirnya
Oh na'am Ustaz. Ternyata buat lagi. Kawan-kawan ngomong, Ustaz itu antum dapat nggak Afi? Enggak, ana enggak dapat. Itu buat lagi, enggak ada masalah. Enggak mungkin hak ana dizalimin, Allah enggak nasi ana rezeki, wallahi enggak mungkin. Ana ngomong ke ikhwan ini, dari setiap baju yang laku di toko dia, pasti Allah kasih untuk ana di jalan yang lain. Mungkin parfum, ana bilang, mungkin usaha yang lain. Anggaplah nggak dari dia, anggap nam sahih, dia nggak ngasih fee. Tapi dia nggak ngasih fee bukan berarti dia ngalangin rezeki ana. Allah kasih dari jalan yang lain. Bas itu saja. Jadi nggak perlu kita itu takut betul hak kita diambil. Kita cuma nasihatin, akhi antum nggak boleh zalim. Udah nasihatin. Kalau dia ternyata masih terus seperti itu, Allah nggak akan tidur. Jadi yang pertama kita harus paham bahwasanya kawan sejawat kita nggak akan ngambil rezeki kita. Titik itu. Banyak nggak orang bertengkar gara-gara bisnis? Banyak. Sistem mudharabah bertengkar. Nggak mudharabah juga bertengkar. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Takut betul, entah kenapa. Bahkan ada yang mengatakan merusak harga pasar, merusak ekonomi tetangga, merusak itu. Entah maksudnya gini, itu bahaya loh akidah. Dalam urusan bab akidah ya, itu bahaya. Ana bisa katakan 100% bahaya. Kenapa? Karena nggak ada yang mengatakan bahwasanya dengan naiknya harga kita merusak rezeki orang, atau turunnya harga kita merusak rezeki orang. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu diperintahkan untuk apa? Menentukan harga. Ya Rasulullah, ini fulan jualannya kok murah sekali, enak dia laku, kalau kami nggak merusak harga pasar. Nabi mau gitu? Enggak. Nabi SAW, la innallaha huwal musa'ir. Nggak bisa, saya nggak ada memiliki hak untuk menentukan apa? Harga. Siapa yang menentukan harga? Allah. Kalau ternyata Allah takdirkan dia harga sekian, biarkan. Karena gini, Anda punya sahib, kawan, dia jualan parfum ternyata lebih murah. Anda biarkan. Kenapa? Mungkin niat dia bisa sedekah. Oh, dia murah. Hitungannya sekalian apa? Sedekah, bantu orang. Ternyata dengan harga makanan ini 10.000, dia ada es teh, ada apa, banyak, ada tahu, tempe dan sebagainya. Ini contoh. Kenapa kok bisa terlalu murah? Sekalian apa? Bentuk sedekah, nggak ada masalah, biarkan saja. Nah itu kalau seandainya kita yakin bahwasanya Allah yang ngasih rezeki. Makanya coba mulai dari sekarang itu belajar, udahlah ndak usah ngurusin rezeki karena semua sudah dicatat sama Allah. Sudah, titik itu saja. Itu yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Itu yang pertama. Taib, yang kedua. Ini penting, Masya Allah. Wa alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashughiltu bihi wahdi. Aku mengetahui bahwasanya amal soleh saya tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, maka saya sibuk dengan amal itu. Antum tahu, Masya Allah, kadang-kadang orang itu nggak jadi beramal gara-gara apa? Gara-gara omongan orang. Contoh loh ya. Kita mau kajian, istri kita ngomong apa? Jangan kajian terus mas, ayo sama keluarga. Antum harus ingat ini. Tapi alhamdulillah, istri ana walhamdulillah itu selalu nyemangatin ana. Bahkan ana yang futur. Bukan waktu lama, waktu dekat inilah. Ana tuh setiap mau berangkat tuh capek. Kok capek ya? Dek, libur aja ya. Nggak boleh bang, katanya. Kalau abang mau libur cuman sakit, atau abang memang safar ke tempat yang lain, ana ngomong, dek libur aja ya. Nggak boleh, kata istri ana. Masa gara-gara kayak gitu abang ini? Semangat lagi. Ini kadang-kadang ada kondisi orang, laki-lakinya, suaminya mau kajian, ditahan sama siapa? Istri, sibuk kajian terus. Mana sama keluarganya? Ada nggak gitu? Kadang-kadang ada. Ingat ucapan Hatim Al-Asam, alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi. Aku tahu amal soleh saya nggak akan dikerjakan sama yang lain. Maka apa? Fasyughiltu bihi wahdi. Aku yang sibuk dengan amal saya, nggak usah dengerin orang. Maksudnya gini,
Kita nggak jadi kajian gara-gara semisal apakah A ini akan ngasih pahala kajian untuk kita? Enggak. Kita mau sedekah. Kita mau apa? Sedekah. Dikatakan riya. Akhirnya sudahlah nggak jadi sedekah. Gara-gara omongan orang. Loh, orang ini yang hina kita riya, apakah dia akan bersedekah dan ngasih pahala untuk kita? Enggak. Terus apa? Kita yang sibuk dengan amal kita. Itu betul-betul harus kita fahami. Makanya Masya Allah, kalau seandainya bapak kita ngelarang kita kajian, ini contoh loh ya, anak kita ngelarang kita kajian, ayo kita liburan bi, jangan kajian terus. Contoh, anak kita ngelarang kita kajian. Atau siapapun juga, antum datang pada hari kiamat minta ganti pahala itu, antum katakan dulu abi mau kajian tapi kamu larang nak, gara-gara liburan. Anak antum lari, gak mau deket-deket. Kenapa? Takut pahalanya diambil. Itu yang Allah firmankan dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan kabur dari saudaranya. Takut amal pahala saudaranya diambil sama dia. Takut dia. Wa ummihi wa abi. Begitu juga dengan ibunya dan bapaknya. Bapaknya ngelarang kita kajian, tiba-tiba kita sudahlah. Apakah bapaknya akan transfer pahala kajian untuk kita? Enggak. Enggak, yakin anak uksim billah. Karena bapak kita pun butuh pahala, takut pada hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani. Dan juga istri kita akan kabur dari kita. Anak kita juga sama. Kita kabur dari istri, istri kabur dari kita. Begitu juga anak-anak kita. Kenapa? Karena takut pahalanya diambil. Terus gimana? Ya sudah, sibukkan diri kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Makanya Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Abu Mas'ud mengatakan, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika ayat sedekah turun untuk Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat langsung semangat untuk apa? Untuk sedekah. Ini Pak hadis agar kita terus istiqomah beramal walaupun dibully sama orang. Orang nggak jadi sedekah dibully, orang sedekah banyak dibully, orang sedekah sedikit juga apa? Dibully. Jangan dengar kata orang. Ada santri belajar Masya Allah dibully, sok rajin. Jangan dengar kata dia, fulan belajar khutbah, bisa apa dia nanti besar. Nggak usah dengerin orang. Wallahi ini penting karena ada hadisnya tentang masalah sedekah. Jadi ketika itu, na'udzubillah, kalau kita dengarkan ucapan orang, habis hidup kita. Disebutkan Masya Allah, Abu Mas'ud mengatakan, lamma nazalat ayatul sadaqah, ketika ayat sedekah turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun langsung semangat untuk sedekah. Fakunna nuhamil ala atakina, maka kami pun bawa barang-barang di atas pundak-pundak kami untuk kami keluarkan dalam bentuk sedekah untuk fakir miskin. Ternyata apa yang terjadi? Faja'a rajulun, datanglah seseorang bawa banyak barang, yatasaddaqu bi syai'in katsir, dia sedekah dengan jumlah yang besarnya Masya Allah. Faqalu mura'in, dia ini apa? Ria. Sedekah banyak dibully, tapi Masya Allah ada seseorang dia sedekah dengan satu sok beras. Satu sok beras itu 1, 2, 4 mud. Ini 1 mud. Jadi 1, 2, 3, 4, sedikit sekali dia sedekah. Apa kata orang-orang ini yang bully? Innallaha, sesungguhnya Allah SWT la yastaghni an hadzal sa'al qalil. Allah tidak butuh sama satu sok kecil ini. Sedekah cuma 500. Mampu cuma 500, mau diapain lagi? Jangan dicela sudah. Nah kita kadang-kadang tidak maulah sedekah 1000, malu. Itu ada. Itu jangan kita pelihara. Kenapa? Karena kita akan rugi kalau kita dengar ucapan orang lain. Maka apa? Orang-orang yang bully kita nggak akan mau transfer pahala untuk kita. Makanya dulu jangan
Masya Allah ikhwah, ana dulu termasuk orang yang dibully ketika ana berusaha untuk dakwah. Dikatakan untuk apa Al-Amiri punya situs, untuk apa Al-Amiri punya sosial media, untuk apa Al-Amiri punya YouTube. Itu terjadi. Tapi ana dari dulu tipikal orang yang tidak memikirkan bulian orang. Dari dulu itu, dari dulu. Akhirnya ana terus berbuat, ternyata dia yang stuck. Sampai sekarang dia stuck. Padahal orang yang pintar. Kawan sekelas dulu, sekarang stuck dia. Ya kita terus akan apa? Naik. Makanya coba jadi orang, kapan melihat orang lebih berhasil, jangan narik orang ke bawah, tapi tarik diri kita ke atas. Harus seperti itu. Kenapa? Karena kita harus paham bahwasanya kita ini cuman bisa beramal untuk diri kita. Makanya disebutkan lil insani illa ma sa'a. Gimana itu? Falaisa lil insani illa walaysa au falaysa. Falaysa atau walaysa. Falaysa lil insani illa ma sa'at. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Dia yang ngerjakan, bukan orang lain. Jadi nggak bisa, akhi, antum sholat ke masjid ya, oke, titip ya sholat. Nggak bisa. Karena yang ngerjakan sholat cuma untuk dia, dan itu untuk dia sendiri. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, itu nasihat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, azan dulu.
Taib. Yang berikutnya, yang ketiga, Hatim al-Asam mengatakan, wa alimtu annallaha muttali'un alayya. Aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi saya. Fastahyaitu an yarani ala ma'siyah. Maka aku itu malu kalau Allah melihat saya dalam kondisi sedang apa? Maksiat. Masya Allah tabarakar rahman. Tentang masalah malu dari Allah untuk bermaksiat, itu pahala besar. Bahkan termasuk ibadah yang Allah cintai. Dan itu di dalam surat Al-Mulk disebutkan. Apa ayat? Surat Al-Mulk. Orang yang takut bermaksiat sama Allah ketika sendirian. Apa ayatnya? Surat Al-Mulk. Santri. Ustaz kasih hadiah. Santri. Takut bermaksiat kepada Allah ketika apa? Sendirian. Ada ayatnya ya, ada. Dan bahkan itu termasuk ibadah yang besar yang Allah SWT janjikan dengan surganya Allah SWT dan juga dengan ampunan dari Allah SWT. Siapa duluan? Taib, ini baki labas. Fadhal, khudh. Enggak boleh ditolak. Fadhal. Ambil, khudh. Ambil Zubair. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dan orang-orang yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Sendiri. Lahum maghfiratun. Allah ampuni dosa dia, wa ajrun kabir, dan dia mendapatkan paling besar. Jadi gini, kita cuman diam saja. Ini setan nih itu datang, setan itu tuh datang. Dia bisikkan, tiba-tiba terbesit di hati ingin apa? Maksiat. Dia diam aja. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kayak gitu. Setiap dia nggak kerjakan tuh maksiat, maka apa? Allah ampuni dia. Padahal dia nggak mengucapkan astagfirullah, dia cuma diam aja. Itu Allah ampuni dosa-dosa diri dia. Dan Allah kasih pahala yang besar, ajrun kabir. Pak, kalau disebutkan ajrun kabir, pahala yang besar, antum cek apa pahala besar itu. Allah tidaklah ngasih pahala yang besar, yang lebih besar kecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi cuman diam kita takut dari Allah Ta'ala. Makanya disebutkan, Masya Allah, ada kisah dari salah seorang ulama, Al-Imam Malik ibn Dinar. Ini cerita tentang seorang tukang besi. Malik ibn Dinar cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ngasih ganjaran untuk dia di akhirat, bahkan juga di dunia. Malik ibn Dinar itu jumpa dengan seseorang tukang besi, tapi dia takut sama Allah, itu besar sekali. Makanya Allah SWT beri ganjaran untuk dia, balasan di dunia dan akhirat. Ceritanya, Malik ibn Dinar mengatakan, kana bi jiwari baiti rajulun haddad. Di sebelah rumah saya itu ada tetangga yang kerjaannya haddad. Haddad itu fa'al. Antum tahu hadid? Apa arti hadid? Suratul Hadid, besi. Kata Malik ibn Dinar, tetangga saya
itu seseorang haddad, tukang besi. Yamsiku jumratan min nar biyadihi. Sering sekali saya lihat itu tertempel dengan batu bara api. Biasa aja dia. Kalau kita kena percikan api, apa? Teriak, au minimal. Dia biasa aja, diam aja dia. Tertempel. Ya kita kena percikan lagi, ngelas saja, ngelas apa? Ngelas besi, sap, kena mata, naudzubillah. Atau kena tangan. Makanya orang-orang ngelas besi itu pakai apa? Sarung tangan, kadang-kadang untuk melindungi percikan api. Nah ini orang, kata Malik ibn Dinar, tetangga saya tukang besi, ternyata dia terkena apa? Bara api. Biasa saja dia, seakan-akan dia nyentuh barang yang lain, nggak ada masalah. Duna antah tarik yaduhu, tanpa ada meninggalkan bekas gosong di tangannya, normal saja. Wa kana yamsiku bil hadid al multahib fala tata'athar yaduhu. Kadang-kadang dia juga memang sengaja megang besi panas. Tapi ketika dibuka, kata Malik ibn Dinar, kalau kita megang besi panas apa yang terjadi? Lepuh. Lepuh. Cuman kadang-kadang sama dia itu normal saja. Normal sama dia. Fasa'altuhu ma hadhihi adh-dhahira al-ajibah. Aku tanya, "Lu kok bisa kayak gitu? Kenapa dia ini orang ini agak-agak aneh kan gitu?" Faqala al-Haddad, tukang besi pun mengatakan, "Kanat li jaratun jamilah." Dulu saya punya tetangga cantiknya, masya Allah, cantik ini tetangga, perempuan. Wa kuntu uridu an a'bath bi'ardiha. Pada suatu hari pun aku mau memainkan kehormatan dia, aku candain kehormatan dia. Ini kata tukang besi tadi. Fahadarat ilayya dhata yaumin. Tiba-tiba dia datang ke tempat bengkel saya, kerjaan saya. Tatlubu minni malan litaqdi bihi hajati auladiha. Dia ini seorang janda, dia minta kepada saya harta gara-gara untuk bisa menghidupkan anak-anaknya. Menghidupkan apa? Anak-anaknya. Dia kurang. Fakultu laha. Aku pun mengatakan ini untuk wanita, la u'tikil mal illa idza makantini min nafsik. Engkau bisa ambil harta saya sesuka engkau, tapi berikan jasad engkau untuk saya, mau disetubuhi. Faqalat li ya Abdullah, dia mengatakan, wahai hamba Allah, ittaqillaha wa fakki karbi wa fukka karbi. Wahai hamba Allah, takutlah sama Allah dan tolong saya. Fasamamtu ala hadha. Aku pun cuman terdiam gara-gara dia manggil saya Abdullah. Apa? Abdullah, wahai hamba Allah, wahai makhluknya Allah, ittaqillah, takut sama Allah. Walamma lam tajid inda ghairi ma yafukku karbaha salimat nafsaha ilayya. Akhirnya dia pun pergi. Dia cari ke tempat yang lain, ternyata semua orang nggak ngasih harta, udah keliling A, B, C, D, nggak dapat harta. Ternyata apa? Salamat nafsa ilayya. Dia pun datang, dia tawarkan apa yang saya inginkan di pertama kali. Falamma khalautu biha. Ketika aku sudah berdua-duaan dengan dia, qalat ya Abdullah, wahai hamba Allah, aghliqil abwaba kullaha. Tolong tutup semua pintu yang ada di tempat bengkel engkau sekarang. Fakultu laha. Aku pun mengatakan, taib, aku tutup. Laqad aghlaqtuha. Ketika ditutup, dia mengatakan, semua pintu sudah aku tutup. Faqalat li. Dia pun mengatakan, ya Abdullah, laqad baqiya babun wahid lam tughliqhu wa lan tastati' an tughliqhu. Tapi ada satu pintu yang engkau nggak bisa tutup dan nggak bakal tertutup. Fakultu laha babu man. Pintu siapa? Qalat babullah. Pintu Allah. Laqad sya'artu bi burdi sakinat fi qalbi.
Fabakaitu wa qultu laha ya amatullah khudhi min mali ma syi'ti ibtigha'a mardatillah. Engkau ambil semua harta saya, jangan kembali. Dan engkau berdoalah sama Allah dengan doa yang baik untuk saya. Doakan saya. Ambil semuanya untuk anak-anak engkau, semua ambil. Tapi tolong doakan saya. Faqalatil mar'ah, ketika wanita ini mendapatkan harta dari saya, dia pun langsung mengatakan, dia ngangkat doanya, dia mengatakan, Allahumma harim alaihi nar fid dunya wal akhirah. Ya Allah, haramkan api untuk menyentuh dia di dunia dan akhirat. Dan itulah sebabnya saya terpercik dengan api, saya nggak kesakitan. Mungkin doa wanita tadi. Apa kata dia? Dia mengatakan, wa arju an tanfa'ani da'watuha fil akhirah. Dan aku berharap doa dia itu bermanfaat untuk saya, agar Allah haramkan api neraka di akhirat untuk saya. Sebabnya apa? Takut dari azab Allah Taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita itu takut dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisinya? Na'am nahnu 'inda zamanil fitnah. Kita ini hidup di zaman apa? Fitnah. Wallahi semua pintu maasi itu besar sekali. Antum mau nyari maksiat dimanapun pasti ada. Antum mau nyari narkoba itu pasti ada. Mau nyari apapun semua ada. Khamr ada, semua pintu maksiat maftuh. Kita kalau mau pintu semua tutup, kita tutup, bisa. Kecuali pintu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Hatim al-Asam beliau mengatakan, kalau seandainya saya itu ingin maksiat, saya ingat bahwasanya Allah melihat saya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah fulan itu tahu bahwasanya Allah itu melihat dia? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, betul-betullah kita memperhatikan kondisi bahwasanya kita itu jangan sampai ada ingin maksiat. Nah ampun kalau terjatuh, balik lagi sebagaimana Nabi Adam juga balik. Nabi Adam ini bermaksiat cuman berdua-duaan. Iblis tinggalkan, dimakan buah khuld. Malu, betul-betul malu. Naam saya, manusia mana yang enggak terlepas dari dosa? Baik dosa alaniyah ataupun dosa sirra. Cuman ketika kita sudah bermaksiat, harusnya kita apa? Balik. Maka ada sebuah ucapan, Masya Allah, para ulama mengatakan, idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau seandainya engkau sedang sendirian di sebuah kegelapan malam dan tiba-tiba jiwa engkau mengajak engkau untuk bermaksiat, fastahi min nadral ilah wa qul laha anna alladhi khalaqadh dhalama yarani. Coba malu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan untuk jiwa kita yang ngajak kita untuk maksiat, bahwasanya Allah yang menciptakan kegelapan sedang melihat saya. Pak, gelap ini bukan karena nggak ada cahaya, bukan. Gelap ini gara-gara Allah memang ciptakan apa? Kegelapan. Allah ciptakan kegelapan. Jadi yang menciptakan kegelapan ini Allah, dan Allah yang menciptakan kegelapan pasti tahu kondisi kita. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin bermaksiat ketika apa? Sendiri. Disebutkan dalam hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Aku tahu beberapa kaum dari umatku, mereka ini datang kepada saya dengan pahala yang besar. Seperti gunung apa? Tuhamah yang warna putih. Gunung Tuhamah. Kalau gunung warna putih berarti ada apa? Salju. Kalau gunung ada salju berarti apa? Tinggi. Gunung paling tinggi gunung apa? Everest. Ada nggak? Warna apa gunung Everest? Hijau. Kalau warna hijau berarti pendek. Gunung apa? Dempo. Gunung Dempo warna apa? Hijau. Kenapa nggak tinggi? Tapi kalau gunung bisa tinggi, padahal bukan musim salju, menunjukkan dia ini apa? Memang tinggi, putih dia. Taib, kata Nabi kita Muhammad, aku tahu beberapa kaum dari umatku, mereka datang dengan pahala yang banyak seperti gunung Tuhamah Habidha, warna putih saking tingginya.
Ternyata apa? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah jadikan gunung tadi cuma debu-debu berterbangan. Ya Allah, orang nggak ada ceritanya nimbang debu karena nggak bisa ditimbang, apalagi debunya berterbangan, nggak bisa ditimbang, terus berterbangan, nggak diletakkan dalam timbangan oleh Allah SWT. Qala Thauban, sahabat Nabi pun mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Apa sifat mereka? Ceritakan ke kami. Ceritakan ke kami. Allah nakuna minhum wa nahnu na'lam, agar kita tidak menjadi seperti mereka dan kita tahu kondisi itu. Apa jawaban beliau? Ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka ini adalah saudara-saudara kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Yang mana mereka ini bermalam sama seperti kalian bermalam. Tapi apa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah sebuah kaum, kapan sudah sendirian mereka berani sama Allah. Nantangin siapa? Allah. Kita ditantang sama anak kita, kita marah. Ternyata kita ditantang sama siapa? Ternyata kita nantang siapa? Allah SWT. Na'udzubillah. Taib. Terakhir, insyaallah, Hatim mengatakan, kenapa saya bisa zuhud? Belum mengatakan alimtu annal mauta yantadhiruni fa'adatu zada li liqa'i rabbi. Aku tahu bahwa saya kematian sedang nunggu saya. Kita, Masya Allah, semua dari kita ini malaikat maut tuh nunggu. Jadi malaikat maut tuh nggak cuma satu. Jadi ada malaikat, beberapa malaikat gitu loh. Jadi ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikatul maut, malaikat pencabut apa? Nyawa. Malaikat itu jumlahnya banyak. Taib, malakul maut itu nunggu kita. Sudah ada tugas salah satu malaikat untuk apa? Nyabut nyawa kita. Maka Hatim mengatakan, yang saya siapkan cuman perbekalan. Makanya Masya Allah, kadang-kadang kita tuh cemburu sama orang-orang yang divonis mati. Anda ambil contoh, alah lupa namanya, yang pengedar narkoba itu kan divonis mati di tanggal sekian dan sekian. Apa akhir hidup dia? Wallahi sebaik-baik kehidupan bisa dia tuh sholat sampai salam baru bunuh saya. Push, husnul khatimah. Jadi dia itu ditangkap, dimasukkan ke dalam sel Nusa Kambangan, di tempat orang-orang elit-elitnya para kriminal, orang-orang tokoh-tokoh besar di sana, dibawa ke sana. Ada masa istilahnya waktu untuk dia berubah sebelum dia divonis, sebelum dia dicabut nyawanya. Dia udah divonis mati. Di situ dia berubah. Dan ternyata kenikmatan yang paling besar itu adalah kematian setelah ibadah, husnul khatimah. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau akhir yang baik. Karena enggak semua orang itu akhirnya baik. Saat ini kita nampak baik, tapi bisa jadi kita akhirnya apa? Buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, bekal. Karena kita ini bakal jumpa sama Allah. Ana wallahi, kalau ana jumpa sama Umi Ana sekarang di Solo. Ana sebelum jumpa sama Umi Ana akan berbekal dulu. Ana akan siapkan semuanya dalam kondisi yang paling baik. Ana semisal masukkan anak-anak ke pondok di luar, semisal contoh, semisal di Jawa. Ana mau jumpa sama ana di bandara, anak akan persiapkan dengan sebaik mungkin untuk jumpa sama anak-anak. Itu pasti, wallahi pasti. Dan ternyata kita ini akan jumpa dengan siapa? Rabbul Arbab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Wallahi kita punya harta kita ini hilang. Ana
Taib, rekening kita tuh sampai ratusan juta. Taib, apa yang terjadi akhirnya? Warisan. Warisan. Manfaat untuk kita enggak, sampai sebagian orang-orang kafir memasukkan harta ke dalam apa? Kuburan. Apa? Manfaat? Enggak. Harta ada. Tapi coba kita bangun masjid, Masya Allah. Ana mau berharap bangun masjid. Taib, ana cuman bisa bayar berapa sak semen, masukkan harta kita. Ana cuman bisa batu bata, masukkan harta kita. Jadi jadikan pintu-pintu kebaikan itu banyak untuk kita. Dan tanpa orang tahu, sudah, biarkan saja. Masukkan masjid, masukkan kota infak. Taib, kota infak 1, kota infak 2, kota infak 3, masukkan semua. Nanti ada semisal beras, masukkan beras, kasih. Ini dari hamba Allah, masukkan ke pondok. Apalagi semua masukkan. Karena ya Allahu Akbar, harta itu kalau seandainya nggak digunakan untuk kebaikan, pasti akan digunakan untuk kelalaian. Itu minimal. Maksimal dalam bentuk maksiat. Makanya dalam urusan itu kita harus paham kematian itu akan datang untuk kita. Siapkan. Makanya Masya Allah, ketika seseorang nanya ke Nabi kita Muhammad SAW tentang kapan hari kiamat, yang beliau tanyakan, udah siap apa? Apa yang kau siapkan? Karena perintah Allah apa? Wa tazawwadu, persiapkan, berbekal. Disebutkan oleh Anas bin Malik, anna rajulan min ahlil badiyah, ada seseorang dari kalangan Badui datang ke Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadi hari kiamat? Faqala wailak, celaka engkau wahai fulan. Wa ma a'dadta laha, kenapa kau nanya? Emang udah siap apa? Apa yang udah kau siapkan? Faqala ma a'dadtu laha, aku tidak persiapkan apa-apa, baik dari solat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, illa anni uhibbullaha wa rasulah, tapi saya sudah siapkan modal yang mudah-mudahan besar. Apa modal itu? Hubbullah, cinta siapa? Allah, dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang ngomong depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngomong apa? Ini uhibbullah, aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku enggak, solatnya bukan banyak sunnahnya, puasa sunnahnya enggak banyak, sedekahnya aku orang fakir, tapi aku cinta engkau dan aku cinta Rabb engkau. Kata siapa? Ini Arab Badui. Faqala innaka ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini Anas dengar jawaban itu, anta ma'aman ahbabta, engkau ay fulan bersama engkau orang yang kau cintai. Maksudnya dapat jaminan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ini Anas cemburu lah. Anas ibn Malik. Fakultu wa nahnu kadzalika ya Rasulullah. Kami juga enggak Rasul. Cemburu, pengen jawaban. Qala na'am. Iya, kalian juga akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fafarihna yawma idin farahan syadida. Di hari itu kami bahagia betul, yang mana kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan hari itu. Itu disebutkan oleh Anas ibn Malik. Masya Allah. Famarra ghulamun lil Mughira faqala in ukhira hadha falan yudrikahu al-haramu hatta taqum as-sa'ah. Kalau seandainya ini orang Allah Subhanahu wa taala tunda ajalnya, ya maka dia akan tetap dapatin kematian sampai tegaknya hari kiamat. Berarti tugas kita cuman beramal. Wa qul i'malu, beramal apa? Gini, kadang-kadang rahmat Allah tuh besar sama kita, wallahi besar. Allah tampakkan ada satu bab pintu kebaikan, tapi kita tidak ngambil. Contoh gini, ada buka donasi untuk masjid, tapi entah kenapa di hati kita tuh berat untuk masuk di situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Bukakan, ditampakkan, loh ini loh ada orang yang butuh. Ada orang butuh, toib, kita masuk enggak ini? Masjid ini butuh. Karena Masya Allah ya, kalau anak bangun rumah anak akan senang. Wallahi anak akan senang. Toib, antum kira Allah enggak akan senang dibangun rumahnya?
Kita bangun rumah yang kita sayangi gitu loh. Kita bangun rumah zat pemilik segalanya, yang mana Allah Maha Pemberi rezeki. Kita bangun atas dasar kecintaan kita. Tip, harta sudah terbangun ya, harta sudah terbangun. Jangan dikira kotak infak itu gak ada kebutuhan kita untuk masukin itu. Wallahi masukkan. Tiap subuh masukkan saja bismillah, 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 bismillah. Kapan pun usahakan. Kenapa? Karena disebutkan memakmurkan masjid pun apa? Pahala besar. Sampai Masya Allah, ada seorang wanita yang disolatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau dikubur. Siapa dia? Wanita tukang sapu rumah Allah. Ayo Allah. Gampangnya itu khadimullah, yang membantu rumah Allah. Jadi pembantu, tapi rumah si pembantu siapa kan gitu. Ada orang khadimun Nabi. Antum tahu Presiden Malik Salman, Raja Salman, apa gelarnya? Khadimul Haramain, pembantu dua tanah haram. Pembantu dua masjid haram. Siapa? Apa? Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Julukan itu khadim, pembantu. Tapi pembantu apa ini? Pembantu dua tanah haram. Masya Allah, mana ada raja gelarnya pembantu, tapi ternyata bantu apa? Rumah Allah. Coba makmurkan. Apa yang kita bisa makmurkan, makmurkan. Makanya masukkan kota infak itu diambil sama marbot, pahala kita wallahi ngalir. Itu yang perlu kita sadari. Jadi siapkan dalam bentuk apapun. Sebenarnya pintu kebaikan itu banyak, tiap hari itu pasti ada. Tapi tergantung kita ngambil ataupun tidak ngambil. Karena dengan banyaknya pintu kebaikan yang Allah tampakkan, ternyata kita nggak ngambil, mati kita tiba-tiba, kita akan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah balikkan saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dulu banyak pintu kebaikan yang saya tahu, saya tinggalkan. Taraktu, saya tinggalkan. Saya tahu nih kebaikan, nggak saya kerjakan. La'alli a'malu salihah, agar saya bisa kerjakan amal saleh tadi. Banyak loh ya. Tapi apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Cuman bualan belaka. Karena gini, ana yakin tiap hari pintu kebaikan tuh Allah tampakkan gitu, tiap hari. Bukan setahun 2 tahun, tiap hari pasti ada. Makanya kalau Allah sudah berfirman la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka enggak akan bisa tunda kematian 1 detik ataupun apa? Mempercepat kematian 1 detik. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab. Apalagi yang namanya kematian itu datang tiba-tiba. Jangankan kematian, azab aja datang tiba-tiba. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Antum tahu kasus gempa di akhir Desember sama di awal Januari, tahu? Coba anda bisa pastikan itu insya Allah terjadi terus selama manusia terus mengatakan Allah punya anak. Pasti lah, bumi aja sama langit apa hampir pecah kok saking marahnya sama manusia. Ngomong Allah punya anak, bayangin aja Allah punya anak, marah langit dan bumi. Takadu samawatu yatafattar. Ada artinya enggak? Takadus samawatu wal ardu gitu. Atau takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir saja langit itu apa? Pecah. Ketika mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Tiba-tiba coba lihat orang-orang yang ngapain petasan, tiba-tiba apa? Datang azab Allah. Awal Desember, Gunung Merapi. Apa yang terjadi? Itu awal Desember loh. Awal Desember sudah keluar pam yang nggak ada tanda-tandanya. Oh, kan masih banyak yang daki. Bahkan yang daki banyak yang meninggal rahimahumullah. Tapi kita nggak bisa mengetahui azab Allah akan turun. Oh ini akan turun, oh ini nggak turun, nggak bisa. Sampai Jepang pun yang memiliki alat deteksi tsunami nggak bisa ditebak kadang-kadang. Gempa terjadi 7, berapa itu? Nggak ada yang bisa tahu.
Maka Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk bumi, penduduk kampung itu bisa merasa aman dari azab kami di malam hari? Wa hum naimun, dalam kondisi mereka tidur. Pernah azab Allah turun untuk santri waktu dulu di pondok. Santri itu nakalnya, naudzubillah. Ada satu kamar santri itu nakal semua. Satu santri, satu apa? Tapi bisa-bisa nakal itu satu kamar. Itulah bahayanya apa? Kawan buruk. Mungkin dulu ada yang baik, tapi yang baik pun jadi apa? Nakal. Ada waktu itu di pondok pesantren. Jadi satu kamar tuh nakal. Suka beli koran, majalah dan sebagainya. Ditaruh, tahu plafon ini kan biasanya ada kotak kecil ya, itu. Kayak gitu. Itu dibuka, dimasukkan, habis baca majalah, ditaruh di atas. Biar gak ketahuan. Ditaruh ke atas, ditaruh ke atas, ditaruh ke atas. Sampai datang masanya, Masya Allah, malam-malam, tengah malam, plafon rubuh semuanya. Satu kamar tok tadi, wah, mancur, keluar koran semua sama majalah. Ustadznya langsung datang, suara apa itu? Pas datang ustadznya, wah, yuh, kena semua. Itu ada, masih mending yang ranjangnya di bawah. Ini ranjang di mana? Di atas, tidur lagi malam-malam. Kena plafon kencengnya, Masya Allah. Bukan cuma plafon yang rubuh, ininya apa? Penyangganya, pam, waktu itu. Dan itu, na'udzubillah, langsung udahlah jatuh ketimpa tangga. Habis kena musibah dihukum, kena poin. Langsung kena apa? Poin. Malam hari, nggak ada yang tahu. Padahal cuman naruh apa? Naruh koran, naruh majalah, kan dilarang, nggak boleh. Majalahnya pun bukan majalah yang apa, majalah HP. Apa dulu namanya, lupa nah. Jadi ada satu majalah itu yang bahasnya teknologi semua. Zaman-zaman dulu masih Symbian dan sebagainya. Apa HP Nokia, OS-nya itu bukan OS Android, wala OS Java, masih Symbian dan sebagainya. Diletakkan di atas. Santri kok mau tahu tentang perkembangan apa? Teknologi, belum masanya. Tapi ya anak-anak kadang-kadang naudzubillah, sampai akhirnya sudahlah jatuh ketimpa tangga, sudah habis, kena poin. Nah, situ yang perlu kita ketahui, itulah kondisi kita. Jangan merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas syarah Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan 4 nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga mudah-mudahan kita bisa Allah Subhanahu wa taala matikan dalam kondisi husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.